Melanjutkan part sebelumnya, saat ini Tyranno sangat waspada terhadap serangan yang akan datang. Ini bukanlah hal yang bisa ia tahan begitu saja. Kekuatan spiritual yang terkondensasi dapat menyebabkan kerusakan serius yang dilancarkan oleh Dark Tiger. Dark Tiger adalah bis buas yang memiliki kekuatan yang mendekati 10 bis buas besar di daratan utama. Dan dia memegang keistimewaan itu dengan bangga. Dia berada di puncak trandensi Orde Kedua, sementara Tyranno baru berada di tahap awal. Itu tidak berarti kekalahan sudah pasti. Kadal ini memiliki keberanian untuk mencakar dan menggigit jalan menuju kemenangan. Yang tidak Tyranno ketahui adalah Dark Tiger atau Wukong memiliki kemampuan untuk mengeluarkan racun melalui bulu dan kulitnya. Ini membuat Tyranno Titan dalam keadaan terjepit. Racun itu bertindak cepat dan dengan cepat menyebar melalui tubuh kadal itu, bahkan lebih cepat. Karena kekuatan Wukong berasal dari elemen gelap yang racunnya akan perlahan-lahan menggerogoti tubuh siapapun. Mantis tahu bahwa ini buruk. Pertarungan itu mengerikan. Tyranno Titan tidak mungkin menang melawan seseorang sekuat Wukong. Sekarang setelah dia diracuni, itu berubah menjadi pertarungan satu sisi dengan Wukong mengambil kendali. Dia tidak hanya memiliki banyak trik, dia juga memiliki kekuatan luar biasa dari garis keturunan harimaunya. Dia memiliki kekuatan yang diperlukan untuk menggigit dan menempel pada bis buas yang 2 kali lebih besar darinya. Melemparkan Tyranno Titan dengan santai seperti bis dinosaurus tidak ada artinya. Sekarang kadal itu tidak hanya menderita racun gelap, tetapi dia juga mengalami beberapa luka dalam. Meskipun begitu, Tyranno Titan masih berdiri untuk menghadapi monster itu secara langsung. Mantis tidak punya pilihan lain. Mereka mungkin harus memberikan bantuan di pihak Tyranno sebelum situasinya memburuk. Dilihat dari racun yang terkumpul di mulut Wukong, posisi kadal itu terlihat semakin suram. Dia hanya bisa meraung marah dan frustasi karena gagal melawan kucing gelap ini. Racun gelap dilepaskan ke dunia, merusak semua yang disentuhnya. Mantis adalah yang paling dekat dengan medan perang, dan bahkan serangga itu terpengaruh oleh dampak dari kegelapan yang merayap. Wukong adalah pesaing yang tangguh dan raja yang kejam. Ia mengira akan melihat kadal mati setelah debu mereda, tetapi ia malah melihat sepasang sayap malaikat. White Tiger telah tiba tepat pada waktunya untuk memblokir racun hitam. Flash melihat keributan itu dan tidak menyangka akan melihat kucing putih itu di sana. Thorn juga menunjukkan keterkejutannya yang sama di wajahnya. Untung saja White Tiger tiba tepat waktu. Ini adalah pertarungan yang sempurna melawan Wukong. Raja harimau itu terdiam. Ia tidak mengenal harimau putih bersayap di sukunya. Namun, ia tahu bahwa pendatang baru ini tidaklah lemah. Setidaknya ia lebih kuat dari kadal yang sudah terkena racun. White Tiger kembali dengan kalimatnya yang tak kenal lelah. Semua orang akan mati. Ia berteriak dengan emosi yang kuat, dan kali ini sebuah kalimat terdengar sangat tepat untuk diucapkan. Pertarungan antara harimau putih dan harimau gelap akan segera dimulai. Kencangkan sabuk pengaman Anda. Pertarungan pertama adalah pertarungan kekuatan murni. Keduanya saling membenturkan kepala. Tak satu pun dari mereka mau mengalah. Saling berhadapan, kedua petarung itu melihat betapa seriusnya pertarungan ini bagi mereka berdua. Dalam hal pertarungan, White Tiger sama sekali tidak bodoh. Ia memilih menggunakan sayapnya sebagai pelengkap serangan. Naluri tajam Wukong muncul di menit-menit terakhir dan berhasil menghindari kepalanya terpenggal. Namun, tubuhnya menahan serangan itu membuat harimau hitam itu berputar di udara. Ia berhasil kembali setelah menabrak beberapa pohon untuk memutus momentum. Ia merasa sangat frustasi setelah White Tiger bisa melukainya. Lebih buruk lagi bagi sang raja, musuh tidak terlihat di depannya. White Tiger tidak kenal ampun. Ia sudah terbang ke langit sambil melancarkan serangan jarak jauhnya sendiri. Seberkas energi spiritual terkonsentrasi turun dari atas. Serangan itu secara efektif meratakan tanah tempat Wukong berdiri dan lebih dari itu.
Untungnya pertarungan harimau hitam dan putih ini terjadi cukup jauh dari desa sehingga tidak ada rubah yang terkena ledakan. Tetapi melihat betapa dahsyatnya serangan itu, para prajurit rubah merasa kagum dengan kekuatan harimau putih. Saat debu mereda, seluruh tanah menguap, meninggalkan lubang pembuangan besar di tengah hutan. Harimau putih selalu bertarung dengan keras, dan akhirnya ia memiliki kesempatan untuk menunjukkan apa yang dapat ia lakukan. Dari lubang yang besar dan dalam itu, kekuatan kegelapan yang terkonsentrasi melesat ke langit. Wuhong terluka parah, tetapi ia merasa lebih marah kepada White Tiger daripada sakit atas luka-lukanya saat ini. Ia akhirnya mengambil kartu asnya, kemampuan khusus yang disebut Shadow Tiger. Bayangannya sendiri dapat bertindak sebagai pengganti dengan 70% kekuatan tubuh utamanya. Satu Wuhong saja sudah cukup buruk. Sekarang White Tiger harus berhadapan dengan dua bis buas yang terkoordinasi dengan sempurna. Ia hanya menanggapi dengan kalimatnya yang biasa, "Semua orang akan mati." Dark Tiger menganggap kalimat itu sebagai pernyataan kelemahan White Tiger. Di sisi lain medan perang, intensitasnya juga mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Raja kelima yang tak bernama dari suku Tiger itu dikalahkan dalam permainannya sendiri. Ia tidak bisa menerima bahwa seekor semut biasa memukulinya hingga babak belur. Pedang Flash ternoda oleh darah Tiger. Ia mengakui bahwa raja yang tak bernama itu kuat. Sayang sekali, Flash jauh lebih kuat darinya. Untuk mengakhiri lelucon ini, dia memutuskan untuk menggunakan peningkatan kekuatan lagi. Tetapi kali ini dia akan melakukan serangan 3 kali. Semut emas pada dasarnya menggoreskan cakar-cakarnya di tubuh Raja kelima, mengakhiri pertarungan dengan kemenangan telak. Rubah hitam dan putih telah mengalami hari-hari yang buruk selama ini, dan saat ini mereka seperti menemukan harapan kembali. Mereka berdua menyadari dengan kekuatan mereka sekarang, Raja-Raja Harimau akan sulit dikalahkan. Di sisi lain, Thorn tampak seperti tidak berkeringat dalam menangkap Raja Harimau ketiga yang mungil. Dia bahkan menjadikan bis itu sebagai hewan peliharaan. Pertarungan juga telah berakhir di pihak Mantis. Saat ini hanya pertarungan di pihak Harimau Putih yang tersisa. Pertarungan ini tampaknya terus beralih ke arah yang lebih tinggi. Saat ini Wuhong mulai mengisi bola geburu ganda dengan bantuan harimau bayangan sendiri. Serangan terkoordinasi itu melepaskan racun hitam lain. Tetapi kali ini racun itu punya pikirannya sendiri. Racun itu menuju ke Harimau Putih dan meledak menjadi sesuatu yang tampak seperti lubang hitam yang menelan cahaya di langit. Harimau hitam 1 dan 2 melihat hasil koordinasi mereka dengan senang. Tetapi harimau putih itu lebih tangguh dari yang dia kira. Bahkan dia tidak terluka. Untuk pertama kalinya dalam perang ini, Wuhong merasakan ketakutan yang nyata menyelimutinya. Semua serangan terkuatnya hanya mengotori bulu putih White Tiger. Dia menatap mata harimau putih yang ganas saat ia mengulang slogannya sekali lagi, "Semua orang akan mati." Wuhong tidak tahu bahwa harimau putih hanya memiliki cacat bicara, tetapi dia mengerti apa yang kucing putih itu coba katakan sekarang. Ketika dia mengatakan semua orang akan mati, dia tidak berbicara tentang rekan-rekannya, dia berbicara tentang keseluruhan suku harimau. Harimau hitam yakin bahwa harimau putih telah melihat kekuatan mereka sejak awal dan memperingatkan mereka berulang kali. Ia berpikir bahwa harimau putih tidak hanya kuat, tetapi juga sangat cerdas. Saat bis bersayap itu menggigit tubuh harimau hitam yang kelelahan, Wuhong tidak dapat menahan diri untuk mengakui bahwa pertarungan ini luar biasa. Akan tetapi, musuh telah berhasil dinetralisir. Harimau putih berdiri tegak di atas Wuhong seperti penengah hidup dan mati itu sendiri. Tepat saat ia akan memberikan pukulan terakhir dan rahangnya hanya beberapa inci lebih dekat untuk menjepit dan mengambil kepala harimau hitam, sebuah suara kasar yang memintanya untuk menunggu terdengar.
Raja kelima tanpa nama memohon untuk mengampuni nyawa kakak tertua mereka. Ini adalah pertama kalinya bahkan bagi raja-raja lain mendengar raja kelima berbicara. Thorn bersedia untuk membuka negosiasi. Jika raja tanpa nama bersedia memimpin suku harimau untuk bergabung dengan Mystic Mountain, mereka terbuka untuk mengampuni nyawa Wuhong. Raja tanpa nama dan Blue Tiger dengan bersemangat menyetujui ketentuan ini. Mereka akan melakukan apa saja asalkan kakak tertua mereka tidak terluka lebih parah lagi. Namun, Wuhong menolak untuk menyerah seperti ini. Dengan kaki gemetar, dia berdiri kembali dan bersikeras bahwa dia belum kalah. Dia hampir tidak bisa berdiri tegak, tetapi dia tidak bisa membiarkan anak buahnya dibawa ke negeri asing. Raja tanpa nama yang terikat dan terluka ingin berbicara dengan saudara tertua mereka agar sadar mereka tidak bisa menang melawan bis Mystic Mountain. Wuhong mulai tersadar setelah melihat mata harimau putih. Dia melihat seekor bis buas yang tidak akan ragu untuk mendaratkan pukulan mematikan. Singkat cerita, 2 hari kemudian negosiasi berhasil dan harimau putih sekarang memimpin sisa-sisa suku harimau dengan harta suku rubah di mulutnya. Dia akan memimpin di depan anggota tim lainnya, sementara Thorn, Mantis, dan Flash tinggal di desa sedikit lebih lama. Rubah putih tidak berpikir bahwa memberikan harta mereka dengan mudah adalah keputusan yang dapat. Tetapi rubah hitam yang lebih bijak tahu bahwa mereka tidak dapat melindungi sumber daya yang berharga itu. Mereka mungkin juga menggunakannya sebagai tanda untuk bergabung dengan Mystic Mountain di mana mereka dapat memperoleh persediaan esensi kehidupan yang sangat kuat. Ekspedisi ini berhasil. Mereka menaklukkan 3 raja dan seluruh suku. Harimau putih berseri-seri karena sekarang ia bukan satu-satunya kucing besar di Mystic Mountain mulai sekarang. Sedangkan Wuhong, ia dipaksa keluar dari suku, menolak untuk berlutut di hadapan Gadri. Thorn adalah orang yang menyampaikan berita itu kepadanya di medan perang dan ia merasa amarahnya memuncak. Harimau putih menyampaikan bahwa ia akan menunggu di Mystic Mountain selama 3 bulan. Jika Wuhong dapat mengalahkannya, suku harimau itu akan kembali kepada raja aslinya. Tetapi jika Wuhong kalah, ia harus bergabung dengan Mystic Mountain. Dengan tekad baru untuk menjadi lebih kuat, harimau hitam menempuh jalannya sendiri untuk memperkuat dirinya. Di tempat lain terlihat Gadri melanjutkan upaya terobosannya dan Mystic Mountain memasuki momen singkat kedamaian dan ketenangan. Karena itu, mari kita alihkan perhatian kita ke salah satu kota paling berkembang dan penting di Federasi, yaitu Magic City, di mana sebuah mobil mewah melintasi jalan dekat daerah pesisir kota. Di dalamnya ada Lin Ziyi, seorang talenta transgender order pertama. Salah satu dari 10 Great Haven kebanggaan Federasi. Tapi melihat ke pesisir pantai, sepertinya air berperilaku agak aneh hari ini. Lin Ziyi merasa ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Dia menoleh ke gurunya dan meminta izin untuk memeriksa apa yang menyebabkan air bertindak aneh. Dia mulai fokus pada pikiran batinnya dan tubuh fisik Lin Ziyi tampak kabur. Gurunya belum pernah melihat murid jenius ini terburu-buru sebelumnya. Tubuh Lin Ziyi akhirnya muncul di langit untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dia perlahan membuka matanya dan sungguh pemandangan yang dilihatnya membuat tubuhnya menggigil ketakutan. Seekor sibis raksasa perlahan-lahan mendekati kota sihir. Dia membeku ketakutan melihat kekuatan yang luar biasa. Sibis yang dilihat seperti puncak gunung es, ada lusinan atau bahkan ratusan monster raksasa yang bangkit dari kedalaman. Ini adalah serangan skala besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sibis di garis depan memulai serangan dengan meluncurkan salah satu durinya ke arah kota. Tembakan itu melesat seperti roket buatan manusia dan ketika menghantam pantai, duri itu meledak seperti bom. Kekuatan penghancur ini belum pernah terlihat sebelumnya. Manusia sama sekali tidak siap menghadapi apa yang akan terjadi. Lin Ziyi, si jenius yang mampu memanipulasi ruang, kini menghadapi tantangan terbesar dalam hidupnya. Seekor bis laut yang kejam. Ini sama sekali bukan sesuatu yang pernah ia lihat sebelumnya. Jadi ia memutuskan untuk berteleportasi kembali ke dalam mobil yang sedang melaju. Mentornya melihat reaksi yang putus asa dan masuk ke mode waspada.
Si jenius itu terus bergumam bahwa mereka harus meninggalkan kota ini atau mereka akan mati. Di dalam Magic City, peringatan merah tingkat atas telah dikeluarkan. Semua warga sipil harus segera mengungsi. Invasi besar-besaran datang dari pantai dan semua orang harus segera keluar dari kota terkutuk itu. Di Biro Pemantauan Kekuatan Roh, mereka panik tentang gelombang laut Rendensi Order ketiga. Bis dengan kekuatan rata-rata 4 juta. Tak perlu dikatakan lagi, situasi ini sangat buruk. Hampir tidak ada harapan bagi umat manusia. Kepala biro tidak butuh basa-basi. Dia hanya ingin mendapatkan gambaran utuh. Ya, bukan hanya federasi yang diserang. Magic City juga dikepung oleh monster laut yang berukuran besar. Dan juga 7 aliansi negara. Mereka juga ditenggelamkan oleh tsunami besar. Negara-negara pesisir dan kota-kota di seluruh dunia mengalami ketakutan yang sama. Umat manusia diserang oleh bis laut yang tak kenal ampun secara bersamaan. Setiap serangan dipimpin oleh si bis buas yang sangat besar dengan kekuatan yang tak terduga. Tak seorang pun dari umat manusia menduga laut akan menyatakan perang habis-habisan terhadap daratan saat ini. Di wilayah utara, King Kuan menerima laporan dari sekutu laut mereka, Orca. Mamalia air yang bermutasi itu ingin menyampaikan peringatan untuk invasi ini dilancarkan oleh beberapa raja dari lautan dalam. Semua bis buas yang ada di air telah dipanggil untuk menyerang, bahkan Orca itu sendiri. King Kuan memahami betapa seriusnya situasi ini dan mengingatkan Orca untuk berhati-hati. Tapi Orca meyakinkan King Kuan untuk tidak mengkhawatirkannya karena ia adalah ahli di dunia air. Di Australia, kejadian serupa juga terjadi dan mereka memiliki pasukan bis buas untuk melawan apa yang akan terjadi. Bahkan bis kanguru yang licik tidak menyangka hal seperti ini. Mereka akan menghadapi salah satu raja dari 7 lautan, puncak Raja Naga Air tingkat ketiga yang didukung oleh Raja Merah dan Ular Laut Biru. Raja Naga Air dengan bangga memperkenalkan dirinya dan meminta pasukan bis Australia untuk menghentikan upaya perlawanan mereka. Bis kanguru itu sudah lama mengkhawatirkan laut dalam. Dia hanya tidak menyangka akan terjadi invasi sedunia yang begitu dahsyat. Namun, sekarang setelah mereka ada di sini, ia bermaksud membuat reptil-reptil ini menyesali keputusan mereka untuk keluar dari air. Di kota pesisir yang berbeda, sesuatu sedang terjadi di bawah kota metropolitan itu. Beberapa ilmuwan mencoba membuat jalur komunikasi dengan sesuatu dan gagal. Mereka mencoba menghubungi Godzilla, tapi sejauh ini belum ada reaksi sama sekali. Dengan invasi laut yang sedang berlangsung, semua kota di pesisir akan hilang hanya dalam waktu setengah hari. Monster sintetis ini adalah satu-satunya solusi bagi kota itu. Ilmuwan utama merasa bangga dengan kemampuannya berkomunikasi dengan bis mutan dan ingin mengendalikannya. Kemudian suara gemuruh mengguncang seluruh fasilitas. Godzilla mulai berbicara dan mengatakan kepadanya bahwa invasi itu tidak dapat dihindari dan umat manusia ditakdirkan untuk dihancurkan. Itu memang tidak menyenangkan, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka berhasil berkomunikasi dengan Godzilla. Ilmuwan utama menolak anggapan bahwa manusia ditakdirkan untuk dihancurkan. Jumlah bis laut dan tingkat energi mereka kuat, tetapi seharusnya tidak sama. Godzilla adalah monster sempurna yang diciptakan melalui penelitian mereka. Tulang-tulangnya terbuat dari serat logam. Sel-selnya berfungsi sebagai kumparan elektromagnetik. Struktur tubuhnya adalah sesuatu yang jauh melampaui kognisi manusia. Selama Godzilla membantu mengatasi masalah bis laut, ilmuwan utama menawarkan telur naga agar bisa memurnikan tubuhnya dan menjadi kuat. Tetapi tentu saja, ia tidak boleh menghancurkan negara ini setelah berhasil mengalahkan musuh. Pilihan terakhir ada di tangan monster itu sendiri. Godzilla mempertimbangkan pilihannya dengan hati-hati. Sementara itu, kerajaan Luo terus-menerus dilanda banjir karena naiknya permukaan laut. Bis buas dari segala bentuk telah muncul untuk menimbulkan kehancuran yang tak terkendali. Monster kura-kura ini menjadi gila dengan pancaran energinya. Sepertinya dia senang membunuh warga sipil.
Di Federasi Huaxia, berbagai monster kuat juga memiliki momentum yang luar biasa. Mereka semua meraung dan memiliki niat membunuh di mata mereka. Seekor ikan pemancing melahap seluruh bangunan dengan rakus. Para prajurit kota yang hebat dikerahkan dengan harapan dapat menghentikan invasi lebih jauh. Jumlah bis laut terus bertambah. Di Inferno City, nama kota itu yang berapi-api sangat kontras dengan keadaan tempat itu sekarang yang dilanda banjir bandang. Di bawah air yang menenggelamkan bangunan-bangunan itu, ada banyak sekali makhluk yang menunggu untuk membunuh. Beberapa tentara yang dikerahkan melihat kabut tebal mengepul dari jantung kota. Akan tetapi, itu sama sekali bukan kabut, melainkan uap. Hewan-hewan yang berkeliaran di bawah air benar-benar membuat air itu mendidih. Orang yang memimpin pertempuran di seluruh kota itu terlihat dikelilingi oleh para bis laut. Yang bisa gua katakan adalah biarkan orang ini memasak. Dia tidak lain dan tidak bukan adalah permaisuri api, Xiao King. Dia akan berhadapan langsung dengan monster laut yang menakutkan. Dan dia lebih kuat dari sebelumnya setelah berhasil naik ke tingkat extraordinary ketiga. Dari tanah di bawah, mari kita alihkan perhatian kita ke langit di atas gunung Celestial. Di tempat surgawi ini, seekor gajah putih telah terbangun. Sekali lagi, makhluk-makhluk di dunia memasuki keadaan yang menyedihkan. Ia lalu bertindak untuk menyelesaikan pertikaian ini. Invasi bis laut juga telah mencapai benua Afrika. Lingkungan yang lembab dan penghuninya dibangsa oleh berbagai monster air. Namun, penduduk asli negeri itu tampaknya tidak terpengaruh. Mereka tengah melaksanakan upacara memohon kekuatan untuk melawan invasi. Dan di atas singgasana batu yang kokoh duduk seorang pria dengan kekuatan ilahi. Kekuatan ilahi itu kini tengah ditantang oleh penyerbu ikan yang tidak diinginkan. Bis ini dikenal sebagai Raja Kembar. Sama seperti semua raja laut lainnya, ia berada di puncak extraordinary ketiga. Pria di atas tahta itu bahkan tidak berkedip. Di dalam dirinya tersimpan kekuatan yang mengerikan. Di Mystic Mountain, awan gelap telah terangkat dan matahari pun muncul. Tepat pada saat Gantri terbangun dari tidur panjangnya, Kyuubi sudah ada di sana untuk menyambut kembali tuannya. Sekarang setelah Yuji membuka matanya, rakyatnya penasaran apakah dia berhasil menerobos. Sayangnya dia masih selangkah lagi dari peningkatan level yang sebenarnya. Dia tidak menyangka konsumsi dayanya akan begitu besar dan dia masih butuh 10 juta poin evolusi untuk mengambil langkah berikutnya. Yujiu bertanya kepada Kyuubi apa yang terlewatkan olehnya dan mengapa ada begitu banyak kekuatan roh yang kuat yang dipancarkan di berbagai arah. Setelah Kyuubi memberikan laporannya mengenai keadaan dunia saat ini, Gadri pun berpikir, Raja dari 7 laut akhirnya mulai bergerak untuk mencuri daratan. Dia tidak menyangka mereka akan melancarkan invasi berskala besar seperti ini. Namun, ini berarti Yujiu tidak perlu khawatir tentang perolehan poin evolusi. Ini adalah kesempatan bagus untuk membunuh banyak burung dengan satu batu. Dia juga memerintahkan Kyuubi untuk mengendalikan pasukan penyerang elit untuk menaklukkan beberapa bis laut yang kuat untuk memperluas pasukan mereka. Sedangkan untuk bos besar sendiri, dia akan pergi dan bertemu dengan ikan-ikan ini secara pribadi. Magic City telah berubah menjadi Atlantis saat ini. Laut telah menelan gedung-gedung pencakar langit secara keseluruhan. Konsentrasi bis laut di area ini sungguh gila. Tidak peduli seberapa sepele, keajaiban kota itu tetap berusaha untuk sekuat tenaga melawan. Linzi bertahan cukup baik terhadap ikan-ikan kecil dengan serangannya. Namun saat ini jumlah musuh yang kuat terbukti terlalu banyak. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melarikan diri, tetapi usahanya seharusnya memberikan sedikit waktu lagi bagi warga sipil. Tepat saat dia akan dimakan oleh monster laut yang kelaparan, dia menguatkan tekadnya untuk menerima kematian, tetapi tampaknya ini belum waktunya. Seberkas cahaya menembus si King yang menyerang. Itu adalah serangan kritis dan skill knockdown yang sangat efektif. Linzi tidak dapat mempercayai matanya. Dia seharusnya mati tanpa daya, tetapi dia diselamatkan oleh sinar cahaya yang datang dari langit. Itu adalah gajah giok putih extraordinary ketiga dari Gunung Surgawi.
Akal sehat mengatakan bahwa seekor gajah raksasa tidak boleh melayang di udara. Namun, akal sehat telah meninggalkan dunia ini sejak lama. Gajah giok putih sudah mengeluarkan sinar cahaya dari belalainya. Ia menambahkan gaya teatrikal saat ia memutar serangan seperti lasso kali ini. Akan tetapi, si King tidak semudah itu untuk dikalahkan. Saat gajah itu melepaskan salah satu serangannya, si King sudah bersiap kali ini. Serangan habis-habisan ini seharusnya memusnahkan salah satu ancaman medan perang utama. Tetapi saat debu meredak, Raja Laut tampak tidak terluka. Gajah giok putih mulai merasakan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Sementara itu, Lin Ziyi memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri dari kekacauan ini. Jika dia tidak melarikan diri tepat waktu, dia pasti akan mati di sana.